Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan channel Oktopedita. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi terkait tentang jaringan, yaitu tentang protokol dan standar pemodelan jaringan. Dimana pada kesempatan ini saya akan membahas terkait TCP/IP dan OSI layer. Ada 7 bagian yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini, yaitu mulai dari protokol dan fungsinya secara umum. Yang kedua, bagaimana protokol itu berinteraksi. Yang ketiga adalah pemodelan jaringan. Yang keempat adalah TCP/IP. Kelima itu adalah OSI layer. Keenam protokol switch. Dan 7 itu adalah protokol data unit. Baik, kita mulai yang bagian yang pertama, yaitu protokol dan fungsinya secara umum. Baik, untuk mengantar pada pengertian terkait protokol ini, maka saya ingin mencoba menganalogikan ketika seseorang mengirimkan pesan atau komunikasi. Dalam hal ini yaitu pengirim akan mengirimkan pesan ke penerima tentunya. Dan untuk mengirimkan pesan tersebut tentunya kita membutuhkan media. Dan medianya itu entah mulai gelombang suara, entah dari listrik voltage, gelombang wireless, media, dan lain-lain. Nah, untuk komunikasi ataupun pesan tersebut dapat diterima oleh penerima dan tentunya dapat dipahami dan diterima dengan baik, maka perlu ada aturan-aturan yang mengaturnya. Itu yang dinamakan dengan protokol. Jadi protokol itu adalah aturan yang mengatur komunikasi antar pihak. Apa saja yang diatur? Di antaranya itu satu, identitas pengirim dan penerima. Tentunya harus jelas siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Yang kedua, bahasa yang biasa digunakan dan tata bahasanya. Ketika jaringannya ataupun medianya terbentuk, maka bahasa baik pengirim dan penerima itu harus sama. Misalnya pengirim ini ya teman-teman, misalnya pengirim hanya menggunakan bahasa Indonesia sedangkan penerima bahasa Inggris, maka komunikasi itu meskipun terbentuk tetapi tidak bisa dipahami. Yang ketiga adalah protokol itu mengatur tentang kecepatan dan waktu pengiriman serta responnya. Saya yakin bahwa setiap kita ketika kita mengirimkan pesan ataupun kita berkomunikasi, kita tentu ingin agar pesan atau komunikasi itu cepat diterima oleh penerima. Demikian juga kita juga mengharapkan respon daripada penerima itu cepat juga kepada kita. Jadi protokol ini mengatur baik kecepatan dan waktu pengiriman serta responnya. Yang keempat adalah konfirmasi atau pengakuan, atau yang sering disebut adalah acknowledgement, penerimaan sesuatu. Jadi pengirim ini perlu adanya suatu mekanisme yang akan memberitahu bahwa pesan yang sudah dia kirimkan ataupun komunikasinya itu dapat didengar atau dapat diterima dengan baik oleh penerimanya. Jadi itu beberapa fungsi daripada protokol. Untuk selanjutnya, secara umum kalau di dalam jaringan komputer, protokol itu digunakan untuk mengatur beberapa hal berikut. Yang pertama adalah message encoding, yang kedua adalah message formatting dan encapsulation, yang ketiga itu adalah message size, yang keempat itu adalah message timing, dan yang kelima itu adalah message delivery option. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama adalah mulai dari tentang message encoding, teman-teman. Jadi seperti analogi tadi antara pengirim dan penerima, kita ketahui bersama kalau dalam dunia komputer ya, ketika suatu data ataupun pesan dia akan dirubah menjadi bentuk bits ya. Kemudian masuk pada encoder. Nah, encoder ini adalah ada suatu proses untuk mengubah informasi atau pesan ke bentuk lain untuk kebutuhan transmisi atau pengiriman. Maksudnya adalah jadi transmisinya misalnya akan menggunakan voltase, yaitu kawat tembaga, dia melalui misalnya infrared di kabel FO, fiber optik, atau juga melalui wireless, yaitu gelombang mikro. Kemudian nanti dia akan ditransmisikan lewat media yang ada, dan proses lawan daripada encoder itu adalah decoder. Jadi dia akan mengembalikan kembali dari bentuk voltase ini misalnya ke bits, dan bits akhirnya akan diterima menjadi data yang dapat dipengerti oleh penerima. Jadi ada proses encoding dan ada proses decoding. Yang kedua adalah message formatting dan encapsulation. Jadi setiap pesan yang dikirimkan itu harus dalam format tertentu yang dapat dipahami baik pengirim ataupun penerima. Contoh, misalnya kita akan mengirimkan surat, hal yang paling mudah teman-teman. Dalam sebuah surat itu kan biasanya kita punya kepada yang terhormat, dimulai dari misalnya tempat, kemudian tanggal dibuatnya surat, kepada siapa dituju, badan surat, dan akhirnya tanda tangan yang mengirimkan. Nah, itu surat itu biasanya nanti kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Nah, di amplop tersebut ada formatnya juga. Formatnya dimulai dari bagian depan, misalnya siapa yang mengirim,
ditujukan kepada siapa, mulai alamatnya, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, PO Box-nya berapa. Nah, proses enkapsulasi itu adalah proses menambahkan sebuah informasi di dalam setiap format data yang ada. Jadi misalnya ini ya teman-teman, surat, ada formatnya di dalam, kemudian kita akan menambahkan sebuah informasi yang baru, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Nah, ini namanya sederhananya adalah proses enkapsulasi. Jadi, proses enkapsulasi itu adalah proses untuk menempatkan informasi protokol tertentu dalam sebuah pesan secara hierarki. Nanti kita akan bahas terkait dengan enkapsulasi. Nah, lawannya adalah de-encapsulation atau de-enkapsulasi. Ini contohnya, ini adalah sebuah data yang sudah di-enkapsulasi hingga pada frame ya. Ini ada tujuan alamat fisik, kemudian sumber alamat fisik, dan di sini start frame-nya, dan di sini end frame-nya, dan di sini data encapsulate-nya. Kemudian yang ketiga adalah message size. Jadi setiap data yang dikirimkan tentunya punya ukurannya, teman-teman, sehingga data itu nantinya cepat terkirim. Dan biasanya data itu ketika dikirimkan, contohnya ini, jadi ada sebuah pesan dari sumber, dia akan dipecah-pecah, teman-teman. Kemudian dilabeli dengan proses tertentu. Misalnya di sini diberi contoh ada penomoran, jadi nomor 1 sampai nomor 5, kemudian dikirim dan disampai di pesan tujuan itu di reassemble kembali atau diurutkan kembali sesuai dengan nomornya dan dibentuk kembali sebagai sebuah pesan yang utuh sehingga dapat dimengerti. Jadi ada ukurannya, ada protokol, ada aturan yang mengatur terkait limited size ini. Kemudian selanjutnya dalam message timing, dia ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah terkait tentang flow control. Flow control ini untuk mengatur seberapa banyak informasi yang akan dikirimkan dan seberapa cepat. Yang kedua adalah response timeout. Dia yang akan mengatur berapa lama host menunggu ketika mengirimkan pesan dan tindakan apa yang akan dilakukan jika tidak ada respon yang dituju. Sehingga pengirim ini akan tahu, oh ternyata suatu yang dituju, alamat yang dia tuju itu ternyata mungkin tidak ada atau tidak tercipta atau hostnya tidak ada, sehingga dia bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah access method. Access method ini adalah sebuah mekanisme yang digunakan host untuk mengetahui kapan mulai untuk mengirimkan pesan dan bagaimana merespon saat tabrakan komunikasi itu terjadi. Nah, ini contohnya kalau Ethernet dia menggunakan CSMA/CD atau collision detection. Jadi pada saat dia akan mengirimkan pesan, dia akan menunggu terlebih dahulu apakah transmisi atau media yang akan dia kirimkan betul-betul kosong, baru dia akan mengirimkan data atau pesan yang ada. Kemudian apabila terjadi sebuah tabrakan, maka ada sebuah algoritma back off time untuk kemudian akhirnya dia akan mengirimkan kembali. Demikian juga dengan kalau wireless menggunakan CSMA/CA atau collision avoid, jadi sebisa mungkin tabrakan itu dihindari dari sejak awal. Kemudian selanjutnya adalah message delivery option. Ini ada 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Nanti kita akan coba untuk jelaskan ya teman-teman. Dan di dalam proses delivery itu ada namanya acknowledgement. Ini biasa digunakan dalam layer transport ya. Apa yang digunakan, ada apa yang terjadi di sini. Acknowledgement ini untuk memberitahu ataupun untuk membangun sebuah komunikasi antara pengirim dan penerima untuk memastikan bahwa pesan yang terkirim itu benar, dan apabila terjadi sebuah error ataupun kesalahan maka akan ada error recovery-nya, yaitu antara pengirim dan penerima pesan. Kemudian untuk selanjutnya adalah teman-teman, saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana tentang unicast. Jadi unicast itu pesan dikirimkan dari satu tujuan ke sebuah atau ke satu alamat host. Jadi misal di sini teman-teman, dari PC 1 dia akan mengirimkan ke server. Yang terjadi ini pesan yang dikirim dan dia langsung ke servernya. Itu untuk unicast. Selanjutnya adalah multicast. Kalau multicast itu pesan dikirimkan ke beberapa tujuan atau kelompok tujuan dalam sebuah jaringan. Jadi misalnya PC 1 ini dia akan mengirim ke router, dia akan mengirim ke server, dan dia akan mengirim ke laptop yang kedua. Dia pesan jadi seperti ini untuk multicast ke beberapa alamat tujuan. Selanjutnya adalah broadcast. Kalau broadcast ini adalah pesan dikirimkan ke seluruh host dalam sebuah jaringan. Jadi misal PC 1 dia akan mengirimkan ke seluruh host yang ada dalam sebuah jaringan. Itu adalah untuk broadcast. Selanjutnya adalah bagian yang kedua, yaitu bagaimana protokol
sebuah jaringan itu berinteraksi satu sama lain. Oke, saya akan mengambil contoh ya teman-teman. Di sini adalah bagaimana ketika desktop akan mengakses sebuah website. Jadi gambarannya adalah protokol jaringan itu mendefinisikan format dan sekumpulan aturan logikal untuk pertukaran pesan atau komunikasi antar perangkat. Nah, setiap protokol itu dia punya fungsi, dia punya format, dan dia juga punya aturan untuk berkomunikasi masing-masing. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Jadi di sini ada namanya disebut dengan lapisan atau layer, dan masing-masing layer itu punya protokolnya. Jadi misal dari application, dia ada protokol namanya HTTP. Jadi HTTP ini secara sederhana adalah protokol yang mengatur bagaimana web server dan klien itu saling berinteraksi dan dia akan menampilkan ke pengguna. Jadi dia akan menentukan jenis format, kemudian dia akan menanggapi namanya request dan respon web server dan klien. Jadi ini berhubungan dengan aplikasi yang langsung ke pengguna. Kemudian layer yang ke bawahnya adalah TCP. TCP ini adalah protokol transport yang mengatur komunikasi, jadi end-to-end host. Dia membagi pesan protokol HTTP yang ada di atas, jadi dia menambahkan yang namanya membagi beberapa bagian, namanya adalah segmen. Kemudian TCP ini juga bertanggung jawab dalam menjamin pengiriman pesan yang dapat dipercaya, mengatur flow control antar device. Kemudian turun lagi ke bawahnya yaitu layer internet. Ini adalah protokol IP, internet protokol. Dia mengambil segmen yang tadi, dia menambahkan informasi ya, dienkapsulasi lagi menjadi sebuah paket. Jadi di dalam paket ini dia berisi alamat yang sesuai, baik itu alamat sumber dan alamat tujuan. Kemudian turun lagi ke bawah, itu dinamakan dengan frame ya sebenarnya di sini. Dia mengambil paket IP dan formatnya untuk dikirimkan melalui transmisi yang bersesuaian. Jadi dari proses atas dari user ya teman-teman ke bawah hingga ke transmisi itu namanya enkapsulasi, kemudian dikirimkan, dan ketika sampai ke end device-nya misalnya dari network interface card dari tujuan, dia masuk ke Ethernet, dia ke IP, kemudian ke TCP dan ke HTTP, itu namanya adalah dekapsulasi. Jadi demikian protokol itu saling berinteraksi antara setiap layernya. Baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu networking models. Jadi pada umumnya networking model itu bisa juga disebut dengan network architecture atau network blueprint. Yang pasti network model itu untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang beroperasi dalam jaringan. Jadi bagaimana protokol yang mengatur, terus device requirement-nya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, semuanya itu dijelaskan dalam sebuah network model. Jadi yang ada sebuah gambaran yang nantinya akan mengatur ataupun menggambarkan bagaimana sebuah pesan ataupun komunikasi dari satu sumber ke tujuan itu bisa mengalir dalam sebuah jaringan. Jadi diperlukan sebuah pemodelan. Nah, sekarang ini ada dua jenis network model yang digunakan ya teman-teman. Ada yang namanya kita sering sebut dengan OSI layer atau Open System Interconnection Reference Model, dan yang kedua itu adalah TCP/IP reference. Nah, ini perbandingannya teman-teman saya coba buat. Ini yang sebelah kiri adalah OSI model, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah TCP/IP model. Nah, masing-masing model itu memiliki namanya layer ya, lapisan. Kalau OSI model itu ada 7, mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan terakhir adalah physical. Sedangkan TCP/IP itu mulai dari application, transport, internet, dan network access. Pada dasarnya sama, dan masing-masing network model ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, untuk protokol yang ada, ini contoh gambarannya teman-teman, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi kalau TCP/IP model itu pada bagian application, dia sama dengan application, presentation, dan session pada OSI model. Apa saja protokolnya? Ada HTTP, DNS, DHCP, FTP, dan seterusnya hingga Ethernet, wireless LAN pada network access pada TCP/IP model, maupun data link dan physical pada OSI model. Oke, kita masuk pada bagaimana OSI model. Nah, Open System Interconnection atau OSI model itu terdiri dari 7 layer. Dan biasanya penyebutan nama untuk masing-masing layer itu adalah dengan angkanya. Jadi misalnya layer 3
itu berbicara tentang network. Layer 5 itu berbicara tentang session. Layer 1 itu berarti physical. Nah, dia dari atas teman-teman, application ini berarti layer yang menyediakan protokol digunakan untuk proses komunikasi pengguna. Dengan kata lain, ini sebagai interface daripada pengguna. Kemudian untuk presentation, dia turun ya teman-teman. Layer ini menyediakan penyajian bentuk atau format data yang ditransfer. Misalnya, data yang akan dipertukarkan dalam bentuk JPEG, atau dalam bentuk ASCII text, atau dalam bentuk video, dan lain-lain. Itu layer presentasi yang bertanggung jawab untuk membentuk format yang ada. Kemudian turun pada namanya itu layer session. Layer session ini menyediakan layanan ke layer presentation pastinya. Jadi setiap layer ini menyediakan layanan baik ke atas maupun ke bawah. Jadi layer session ini menyediakan layanan ke layer presentation untuk mengatur komunikasi yang terbentuk dan nantinya ada pertukaran data. Jadi manajemen sesi itu ada pada layer session. Kemudian turun ke bawah itu di layer transport. Nah, pada bagian ini layer membagi data menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut dengan segmen. Kemudian dia akan mengirimnya, kemudian menyusunnya kembali antar perangkat yang berkomunikasi, adanya proses error recovery, ada end-to-end data delivery. Di sini juga ada yang namanya proses acknowledgement atau ada juga yang namanya base effort. Kemudian untuk network, teman-teman, layer ini menyediakan layanan untuk mengirimkan data atau paket melalui jaringan sesuai sumber dan tujuannya. Logical addressing yang kita pasti sudah tahu, itu terkait dengan IP addressing. Kemudian ada routing protokol untuk mempelajari jalur yang akan digunakan. Selanjutnya adalah layer data link. Layer ini menggambarkan metode yang digunakan untuk pertukaran frame. Jadi dari transport namanya segmen, turun ke network namanya paket, kemudian di data link ini namanya adalah frame. Kemudian yang terakhir itu adalah physical. Layer ini menggambarkan peralatan dan medium yang digunakan untuk transmisi bit antar perangkat. Misalnya jenis konektornya, pinnya seperti apa, electrical transmissionnya, light modulationnya, dan seterusnya. Nah, biasanya kita mungkin agak kesulitan menghafal ya, ada 7 dan ada singkatannya. Teman-teman mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman yang akan menghafal. Namanya adalah all people seem to need data processing. Jadi all ini application, P itu presentation. Jadi all people seem to need data processing. Itu cuma hanya sekedar untuk membantu mengingat 7 lapisan OSI layer. Nah, kemudian kita ke TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini merupakan saat ini network model ya, pemodelan jaringan yang paling banyak digunakan oleh berbagai vendor, baik hardware ataupun software. Mengapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, dia bersifat open standard protocol suite. Artinya bahwa protokol ini tersedia bebas di publik dan bisa digunakan oleh berbagai vendor untuk implementasi pada hardware atau software. Jadi, entah dia menggunakan misalnya aplikasi A, aplikasi B, operating system Linux, kemudian Windows, kemudian ada Mac, dan lain-lain, dia tetap bisa saling berkomunikasi karena dia bersifat open standard. Yang kedua adalah standard based protocol suite. Artinya bahwa protokol-protokol yang ada dalam pemodelan TCP/IP ini sudah disahkan dan telah digunakan dalam standar industri. Tentunya sebelum digunakan dalam standar industri, dia sudah disetujui oleh organisasi yang bertanggung jawab dalam pembuatan standar-standar, baik itu jaringan, kemudian signal listrik, dan seterusnya. Hal ini untuk menjamin bahwa produk dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian TCP/IP ini kalau OSI layer ada 7, kalau TCP/IP itu hanya 4, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Kalau application layer itu apa? Layer yang berfungsi menampilkan data pengguna atau aplikasi dan mengatur dialog. Intinya bahwa application itu lebih kepada user interface-nya seperti apa. Kemudian transport layer, dia mendukung komunikasi antar perangkat dalam berbagai jenis jaringan, jadi end-to-end host communication. Kemudian internet layer itu menentukan jalur terbaik, IP address ya, dan routing path-nya. Kemudian ada juga yang namanya adalah network access layer. Jadi network access layer ini adalah untuk mengatur perangkat keras dan juga media hingga transmisi yang akan digunakan di dalam jaringan. Jadi sekali lagi TCP/IP itu terdiri dari 4 layer. Nah, bagian yang keenam, teman-teman, yaitu tentang protokol suite. Jadi protokol suite ini adalah kumpulan protokol-protokol yang membentuk sebuah ataupun yang digunakan dalam setiap lapisan yang ada dalam network model yang telah dijelaskan tadi. Nah, ini saya coba bagi teman-teman.
Jadi kalau di application, presentation, dan session di OSI model dan di TCP/IP model itu hanya application. Kalau sistem penamaan ada namanya DNS, Domain Name System. Kalau host configuration dia ada DHCP versi 4, versi 6, dan SLAAC. Kemudian email ada protokol SMTP, POP3, IMAP. File transfer ada FTP, SFTP, dan TFTP. Untuk web dia ada HTTP, HTTPS, dan juga ada REST atau yang untuk mengatur web service. Nah, untuk transport di OSI model dan juga transport di TCP/IP model ada yang bersifat connection oriented yaitu TCP dan connectionless yaitu UDP. Untuk network pada OSI model dan internet pada TCP/IP model ada tentunya pasti IP ya, baik di versi 4, versi 6, kemudian ada NAT, NAT, Network Address Translation, kemudian untuk messaging ada ICMP versi 4 dan juga versi 6. Routing protokol kita ada EIGRP, USPF, dan ada juga tentang BGP. Kemudian untuk data link dan physical pada OSI model dan network access pada TCP/IP model itu ada address resolution atau ARP, dan data link itu ada Ethernet dan wireless LAN. Ini spesifikasi yang digunakan. Oke, kita akan coba bahas satu-satu protokol yang ada. Jadi ini adalah well-known well-known protokol ya teman-teman. Mungkin nanti bisa cari di berbagai referensi yang ada terkait berbagai jenis protokol yang ada, RFC yang mengaturnya, terlebih lagi port number yang ada tersangkut paut dengan protokol yang ada. Contoh misalnya DNS, Domain Name System. Fungsinya dia mengubah nama domain jadi alamat IP menggunakan port number 53. DHCP baik versi 4 versi 6 dia memberikan alamat IP versi 4 ataupun versi 6 kepada klien atau host secara dinamis. Kalau dia port numbernya 546 itu klien, kalau 547 itu adalah server. Kalau SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration ini biasanya digunakan untuk IP versi 6. Dia akan memberikan alamat IP versi 6 secara otomatis ke klien atau host tanpa menggunakan DHCP versi 6 server. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ada dua teman-teman fungsi yang secara umum yaitu membuat klien atau pengguna ya, user mengirimkan email ke server email. Yang kedua adalah dia bisa membuat server mengirimkan email ke server email lainnya. Dia menggunakan port number 525. Selanjutnya adalah POP3 atau Post Office Protocol Version. Fungsinya secara umum juga ada dua, yaitu membuat klien atau pengguna dapat mengambil email dari server email. Yang kedua, mengunduh atau download email dari server email ke aplikasi pengguna. Dia menggunakan port number 110. Kalau IMAP, Internet Message Access Protocol, dia membuat klien atau pengguna dapat mengakses email yang tersimpan dalam server email, dan juga dia menjaga atau mempertahankan email di server. Itu menggunakan port 143. Selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol. Dia mengatur proses pengguna untuk mengakses dan mengirimkan file dari satu host ke host lainnya. FTP ini bersifat reliable, connection oriented, dan acknowledgement delivery. Dia menggunakan port 21. Selanjutnya adalah SFTP atau Secure Self File Transfer Protocol. Jadi versi amannya dari FTP karena dia menggunakan enkripsi. Dia menggunakan port nomor 22. Lawannya adalah TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. Ini bersifat connectionless, kemudian pengirimannya bersifat base effort dan unacknowledgement. Dia menggunakan port 69. Selanjutnya untuk web adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini yang mengatur format teks, gambar, suara, video, dan berbagai jenis multimedia dalam World Wide Web menggunakan port 80. Selanjutnya adalah HTTPS, ini adalah versi secure, versi amannya karena data dienkripsi dari HTTP. Dia menggunakan port 443. Selanjutnya adalah REST atau Representational State Transfer. Dia ini mengatur penggunaan web service yang memanfaatkan API yaitu Application Programming Interface dan HTTP request untuk membuat aplikasi web. Jadi REST ini yang berfungsi untuk mengintegrasikan beberapa sistem yang ada ataupun aplikasi yang ada melalui web service. Kemudian TCP atau Transmission Control Protocol ini merupakan salah satu protokol yang cukup penting ya teman-teman. Dia yang berfungsi untuk mengatur komunikasi yang dapat diandalkan atau dipercaya, reliable, antar host. Kemudian dia bersifat connection oriented. Dia menyediakan skema acknowledgement atau pengakuan yang menandakan bahwa pengiriman itu berhasil atau tidak. Ada juga yang namanya error recovery.
Kemudian UDP ini adalah lawan daripada TCP, yaitu User Datagram Protocol. Protokol ini yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data antar perangkat tanpa perlu adanya konfirmasi berhasil tidaknya data tersebut. Dia bersifat connectionless dan tidak unacknowledgement pastinya. Kemudian IP versi 4 dan IP versi 6 itu pasti digunakan untuk pengiriman alamat baik sumber dan tujuan. Jadi kalau IP versi 4 menggunakan 32 bit, kalau IP versi 6 menggunakan 128 bit. Selanjutnya adalah NAT, Network Address Translation. Dia mengubah IP address yang bersifat private menjadi alamat IP public. Kemudian ICMP versi 4 dan versi 6, dia yang menyediakan feedback dari host tujuan ke pengirim tentang error atau kesalahan dalam proses pengiriman. Kemudian OSPF ini adalah routing protokol. Dia menggunakan sistem namanya adalah hierarchy routing, di mana OSPF membagi jaringan, segmen jaringan itu menjadi beberapa tingkatan. Nah, OSPF ini merupakan protokol routing yang bersifat open, terbuka, artinya tidak bergantung pada salah satu jenis vendor dan dapat digunakan oleh berbagai jenis router. Selanjutnya adalah EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah lawan dari OSPF karena EIGRP ini hanya bisa digunakan oleh perangkat-perangkat dari Cisco, di mana EIGRP ini menggunakan perhitungan bandwidth, delay, load, dan reliability untuk menentukan jalur yang terbaik. Selanjutnya adalah BGP yaitu Border Gateway Protocol. Ini adalah routing protokol yang digunakan oleh ISP, bersifat terbuka menggunakan port biasanya 179. Kemudian ada ARP atau Address Resolution Protocol. Ini merupakan menyediakan fungsi ataupun layanan pemetaan alamat antara alamat IP dan alamat hardware. Ini biasa digunakan di switch ataupun hub. Kemudian ada juga Ethernet, aturan terkait pengkabelan dan standar signal yang digunakan dalam sebuah jaringan. Tentunya ini bersifat kabel ya teman-teman. Kemudian lawannya adalah wireless LAN, aturan terkait transmisi non-kabel dan pengoperasiannya. Dan dia juga yang mengatur dalam frekuensi radio 2,4 GHz maupun dalam 5 GHz. Jadi itu adalah well-known protokol yang ada teman-teman. Dan yang terakhir adalah tentang protokol data unit atau PDU. Jadi protokol data unit ini adalah representasi penyajian ya atau penyebutan data dalam setiap layer pada networking models. Jadi seperti kita sudah pelajari di sebelumnya, ada yang namanya adalah proses enkapsulasi. Jadi menambahkan informasi protokol dalam setiap layer. Jadi misalnya di sini teman-teman application kita punya sebuah data, PDU-nya masih tetap namanya adalah data. Kemudian turun ke transport agar bisa diketahui oleh protokol transport, maka dia diberi namanya transport header. Dan PDU di sini namanya adalah segmen untuk TCP dan untuk UDP namanya adalah datagram. Kemudian turun lagi ke layer network untuk bisa dikenal, maka dia menambahkan lagi yang namanya network header. Dan di sini PDU-nya namanya adalah paket. Dan turun lagi untuk dikirimkan ke data link atau physical, maka dia diberi frame namanya teman-teman. Jadi ada frame header dan frame tailer. Jadi untuk PDU-nya, untuk frame itu adalah data link, kalau bits itu adalah untuk di physical. Jadi itu untuk penyebutan ataupun representasi penyajian data dalam setiap layer yang ada. Jadi demikian teman-teman untuk protokol dan pemodelan jaringan baik untuk TCP/IP dan OSI layer. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami terkait pemodelan dalam dunia jaringan. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan.